Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab yang kedua dari kitab Al-Adhkar ini, di mana pada bab yang pertama kita telah membahas berkaitan dengan atau sekarang bab yang ketiga ya, di mana yang pertama adalah bab tentang doa setelah bangun tidur. Ya, doa setelah bangun tidur. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab yang ketiga. Ya, saya tampilkan di sini. Ya. Bab yang ketiga adalah atau bab yang keempat ya, bab yang keempat di sini terhitung bab yang keempat. Babu ma yaqulu idza labisa. Oh, bukan ini. Sekarang kita bab ketiga, berbab ketiga ya. Salisan babu ma yaqulu idza labisa thawbahu. Bab apa yang ia baca ketika ia memakai bajunya. Ya, artinya doa ketika memakai baju. Ya. Di mana Al-Imam Nawawi mengatakan yustahabbu, dianjurkan atau disunnahkan ya. Kalau dianjurkan, disunnahkan berarti dipahami tidak sampai pada hukum wajib ya, tidak sampai pada hukum wajib. Dia adalah disunnahkan. Ayyakula, ia membaca bismillah. Ia membaca bismillah ya. Artinya ketika apa? Ketika dia memakai baju. Wa kadzalika, begitu juga tustahabbu at-tasmiyatu fi jami'i al-a'mal. Begitu juga dianjurkan, disunnahkan at-tasmiyah. At-tasmiyah artinya membaca ya, juga membaca atau membaca nama Allah ya, membaca nama Allah. Ya, nanti kita jelaskan. Fi jami'i al-a'mal, di seluruh amalan ya, maksudnya ketika memulai suatu amalan. Di antaranya juga adalah apa? Memakai baju ini ya, karena kita sekarang membahas tentang memakai baju ya. Nah, di sini muncul pertanyaan. Di sini disebutkan disunnahkan membaca basmalah, di sini disunnahkan membaca tasmiyah. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah? Ya, bukankah sama-sama basmalah artinya ya menyebut nama Allah, tasmiyah ya juga menyebut nama Allah. Apa maksudnya ini? Kenapa disebutkan secara bersamaan antara ya bismillah dengan at-tasmiyah? Nah, ini dijelaskan oleh
Ibnu Allan ya rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ketika menjelaskan hadis ini, atau kitab Al-Adhkar ini, beliau mengatakan mengutip komentar daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Syarhul Ubab. Syarhul Ubab ini adalah salah satu kitab dalam mazhab Syafi'i, ya, salah satu kitab dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa al-basmalatu, ya, beliau menjelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi perbedaan antara basmalah ini dengan tasmiyah. Beliau mengatakan bahwa al-basmalatu ibaratun an qaulika bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Jadi basmalah adalah suatu ibarat, ya, ketika kamu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya al-basmalah. Ya. Minimalnya bismillah. Ya, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bi khilafi at-tasmiyah. Ya, berbeda dengan at-tasmiyah. At-tasmiyah, adapun tasmiyah kata beliau, fa innaha ibaratun an dzikri ismillahi bi ayyi lafdhin kana. Ya, adapun tasmiyah adalah ibarat ketika seseorang itu, ya, menyebut nama Allah dengan lafaz, ya, apapun selama dia adalah salah satu nama Allah. Ya, coba jangan diganggu dulu perhatiannya dengan mencoret-coret. Baik. Jadi itu berbeda antara basmalah dengan at-tasmiyah, ya. Yang tadi kita katakan pada dasarnya dia sama-sama menyebut nama Allah, tapi tasmiyah ini lebih umum, artinya datang dengan apapun nama Allah, ya. Berbeda dengan apa? Basmalah, ya. Berbeda dengan basmalah yang secara khusus, ya, membaca bismillah, ya, itu minimalnya bismillahirrahmanirrahim, itu lengkapnya. Nah, beda antara dua ibarat itu. Nah, beda bismillah wa tasmiyah. Baik. Nah, itu kata Imam Nawawi bahwa itu disunnahkan ketika memakai baju, ya, ketika memakai baju. Begitu juga at-tasmiyah ini di seluruh, ya, awal daripada, ya, amalan seseorang disunnahkan. Baik. Ya, termasuk diantaranya adalah memakai baju. Baik. Riwayat yang ke-45, kata beliau di sini, kata penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa rawaina fi kitab Ibn Sunni. Ya, kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni. Ya, kitab Ibn Sunni adalah amalul yaum wal lailah. Ya, amalan-amalan dalam sehari semalam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, wasmuhu, adapun nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, ini nama beliau. Jadi beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal dengan apanya? Dengan kunyahnya dan nisbatnya, ya. Abu Sa'id
Al-Khudri. Ya, adapun nama beliau adalah Sa'ad, bapak beliau adalah Malik, dan kakek beliau adalah Sinan. Ya, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adapun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza labisa thawban, adalah beliau jika mengenakan thawban, ya mengenakan thawban, pakaian, ya pakaian secara umum, qamisan, ya baik itu adalah qamis, ya qamis ini makanya kita dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut gamis, ya gamis itu sebetulnya berasal dari kata qamis dari bahasa Arab. Au ridaan, ya atau rida. Rida ini artinya pakaian yang dipakai bagian atas, ya pakaian dipakai bagian atas, rida. Au imamah, atau sorban, ya. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa doa ini dibaca untuk memakai pakaian apapun selama itu disebut sebagai pakaian yang dipakai. Maka Nabi SAW membaca yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya, saya ulangi doanya. Allahumma inni as'aluka min khairi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, ya, aku memohon kepadamu, min khairihi, dari kebaikan pakaian ini, ya min khairihi, dari kebaikan pakaian ini, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan yang ada di dalam pakaian ini, ya. Wa khairi ma huwa lahu, ya, artinya kebaikan yang ada dalam pakaian ini. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku memohon atau memohon perlindungan, ya berlindung dari keburukan pakaian ini, min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan keburukan yang ada di dalam pakaian ini, ya. Nah, ini salah satu bentuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian, ya ketika memakai pakaian. Artinya karena pakaian kita ini, kita mengharap dari pakaian kita kebaikan darinya, ya. Jadi pakaian itu adalah salah satu sumber kebaikan yang akan mempengaruhi orang yang memakainya. Nah, maka kita memohon, ya kita memohon kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat pakaian ini, kita juga memohon kepada Allah untuk diberikan apa? Kebaikan yang ada di dalam pakaian ini. Bukan sekedar itu, tapi juga kita memohon kepada Allah dari keburukan, ya, dari keburukan pakaian dan apa yang ada dalam pakaian itu. Nah, ini adalah perkara yang perlu untuk kita amalkan, ya. Karena pakaian kita ini, ya, pakaian bisa saja memberikan kebaikan kepada kita dan bisa saja memberikan keburukan kepada kita. Ya. Bukan pakaian itu sendiri yang memberikan kebaikan dan keburukan, tapi maksudnya adalah menjadi sebab, ya, menjadi sebab kebaikan dan keburukan itu datang kepada kita. Ya, maka
disitulah fungsinya kita kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan ya kebaikan itu dan dihindarkan dari apa? Dari keburukan itu. Ya. Baik. Ini yang ke-45. Sekarang kita langkah pada riwayat yang ke-46. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa rawaina fihi, dan kami juga meriwayatkan di dalamnya, artinya di dalam kitab Ibn Sunni, ya, dalam kitab Ibn Sunni. An Mu'adz ibn Anas radhiyallahu taala anhu, dari Mu'adz ibn Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban, barang siapa yang memakai pakaian, faqala, dan membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini, ya, yang memberikan pakaian ini, kasani hadza, warazaqanihi, dan menganugerahkan, ya, menganugerahkannya, warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah, ya, tanpa usaha dan upaya dariku, ya. Maka barang siapa yang membaca doa ini, ya, mulai dari sini, ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah, ya, jadi itu doanya. Ya, kalau di dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah, ya. Maka barang siapa yang membaca doa ini ketika memakai pakaian, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini pelajaran bagi kita bahwa ternyata aktivitas memakai baju ini, ya, selain yang kita jelaskan tadi adalah sebab datangnya kebaikan dan sebab dihindarkannya dari keburukan, ternyata, ya, salah satu fungsi daripada aktivitas memakai pakaian dan membaca doanya adalah apa? Diampunkan dosa, ya. Jadi salah satu sebab pengampunan dosa. Ya, kita sekedar memakai pakaian, ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa tanggalkan, kita bisa pakai pakaian itu berkali-kali, dan kita membaca doa ini ketika melakukan aktivitas memakai pakaian itu, ya, dalam satu hari walaupun berulang kali, ya, maka tetap mendapat pahala ini, ya, yaitu apa? Diampunkan dosa. Namun yang perlu kita ketahui bahwa maksud pengampunan dosa di sini adalah al-mukaffaru bi salihil amali, ya, adapun yang dihapuskan dosa-dosanya dengan suatu amalan soleh itu adalah innama huwa as-saghair al-muta'alliqati bihaqqillahi subhanahu, ya, yaitu yang diampunkan di sini adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diampunkan, ya, ketika disebutkan adanya amalan soleh yang menjadi sebab pengampunan dosa. Artinya tidak termasuk apa? Ya, kalau disebutkan as-saghair, dosa-dosa kecil, berarti tidak masuk apa?
dosa-dosa besar. Kemudian al-muta'alliqah bihaqqillahi subhanahu, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diampunkan, dosa-dosa kecil yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian apa? Diampuni. Adapun dosa-dosa besar dan dosa kecil yang berkaitan dengan hak sesama hamba, ya, jadi dua itu. Pertama dosa besar dan dosa kecil yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Ya, jadi dosa, jadi gini, saya bagi ya, dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Baik. Dosa kecil itu terbagi menjadi dua lagi. Dosa kecil menjadi dua lagi. Ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan ada dosa kecil yang berkaitan dengan hak manusia. Ya. Jadi kalau ada amalan soleh yang menyebutkan pengampunan dosa, yang diampuni di situ adalah dosa kecil bagian yang pertama, ya. Tidak termasuk dosa besar, tidak termasuk dosa kecil yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Nah, makanya beliau katakan di sini amal kabair, adapun dosa-dosa besar, ya, wa tabaat al-ibad, ya, begitu juga dengan urusan sesama hamba, ya, dosa yang kaitannya sesama hamba, fala, maka tidak termasuk, ya. Idzil ula, karena yang pertama yaitu dosa besar, la yukaffiruha illa taubah, ya, itu tidak apa? Tidak diampuni kecuali dengan cara bertaubat. Au fadlullahi, atau memang, ya, mendapat keutamaan Allah, ya, keutamaan Allah semata, ya, kemudian Allah mengampuninya, ya, dengan cara dua itu saja, ya. Wathaniyah, adapun yang kedua, tabaat al-ibad, yaitu dosa kecil yang berkaitan dengan hamba, ya, la yukaffiruha illa ridha sahibiha, ya, tidak akan diampuni kecuali adanya ridha daripada, ya, daripada manusia yang kita langgar haknya itu, ya. Wa irda illahi iyyahu, wa irda illahi iyyahu, ya, begitu juga dengan apa? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba itu, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu ridho, ya. Jadi walaupun kita tidak minta keridhoannya, tapi kalau dia langsung ridho, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan hatinya ridho atas perbuatan kita itu, artinya memaafkan kita tanpa kita meminta, maka itulah yang diampuni. Au bifadlihi, ya, yasfah anhu ma janahu, ya, atau misalnya, ya, memang keutamaan Allah, fadlullah, ya, keutamaan Allah yang kemudian mengampuni dosa-dosa kita, ya, atas apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Nah, itu intinya bahwa yang diampuni di sini, ya, ketika kita memakai pakaian dan dan membaca doa tadi, ya, maka mendapatkan keutamaan pengampunan dosa. Tapi dosa yang diampuni di sini adalah hanya dosa kecil saja yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Gimana? Ini sudah masuk waktu Isya? Iya, sudah masuk Ustaz. Sudah masuk ya? Iya, Baik, kalau Ustaz. begitu kita cukupkan saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kita lanjutkan pada waktu yang lain insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.